dibangun oleh Pemkab Bantaeng pada hari ini, kalaupun 3 sektor unggulan itu, kalau kita bisa sebutkan letaknya sebenarnya itu hanya ada pada beberapa OPD tertentu, seperti program di Dinas Pendidikan misalnya, kemudian di UKM, dan apalagi yang satu tadi. Nah, tetapi dinas-dinas yang lain juga diminta perannya untuk berkolaborasi. Nah, secara spesifik dukungan utama yang diberikan oleh DPMPTSP, Pak, dalam mendukung 3 program unggulan ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Yohanes sebelumnya. Selamat siang, Pak. Yang Pak Helmi, terima kasih. Mungkin 2 dulu, silakan Pak Yohanes. Iya. Ini kalau senior-senior yang bertanya nih berarti saya harus hati-hati ini. Ya, mohon izin. Ya, jadi mengenai yang pertama mengenai kawasan industri Bantaeng. Memang dalam pengembangan kawasan industri selalu kita diperhadapkan dengan clear and clean dari suatu lahan. Saya tidak berani untuk menyampaikan hal-hal yang tidak saya pahami. Tetapi saya cuma memotret apa yang menjadi yang terjadi di kawasan industri Bantaeng. Bapak, di kawasan industri Bantaeng memang semua kepemilikannya itu atas nama masyarakat. Nah, tapi beda kalau zaman-zaman dulu silakan saja kita sabotase dan sebagainya. Kalau sekarang kan tidak. Nah, jadi pada saat penentuan kawasan industri itu secara kebijakan akhirnya melihat memotret bahwa daerah ini merupakan daerah yang kurang produktif. Makanya lewat pemberian pemahaman, sosialisasi kepada masyarakat, dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat seperti apa kalau ada kawasan industri, sehingga jadilah penetapan kawasan industri Bantaeng tadi yang seluas 3.150 hektar untuk keluasan darat dan 100 untuk ke daerah laut. Nah, teknisinya dalam pelaksanaannya itu bahwa pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas dalam artian pada saat para investor yang berkeinginan untuk melakukan usaha di kawasan industri, maka komunikasi-komunikasi itu yang terbangun dari tingkat atas sampai kepada kecamatan dan desa di situ. Di lokasi Kiba sendiri ada 2 kecamatan yang terletak kawasan industri Bantaeng situ. Jadi memang pelibatan pemerintah atau jadi bagaimana caranya memberikan pemahaman, kemudian pada saat pembebasan lahan itu tidak lari daripada regulasi-regulasi, dan kalau kita ketahui bahwa ini kan akhirnya menjadi transaksi-transaksi dalam hal jual beli itu sampai dalam koridor yang mana. Itu yang khusus mengenai lahan. Jadi memang kalau kita bicara lahan, ya beda dengan beberapa daerah di kawasan industri yang memang pemerintah sudah beli dan bisa dilakukan. Tapi khusus di Bantaeng yang kami bisa katakan seperti itu. Dan dari luasan 3.000 hektar tersebut itu sampai kurang lebih, mudah-mudahan saya tidak salah data Pak, tapi sudah hampir 1.000 yang memang sudah masuk sampai dengan izin lokasi dan pembebasan sampai sudah 700-an Pak. Ya. Tapi nanti klarifikasi datanya saya nanti coba ambil lagi. Saya tidak berani menyatakan sampai dengan itu. Tapi gambaran besarnya seperti itu. Kemudian berkaitan dengan inovasi-inovasi. Kalau inovasi secara khusus sendiri, saya juga nanti mungkin nanti teman-teman badan perencanaan yang memang nanti mereka yang sampaikan sebenarnya. Tapi pada saat kita bicara kaitannya dengan SDM, penyiapan-penyiapan sendiri, kalau dalam kebijakan yang menjadi target-target dari pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan wakil daerah, inovasi sebenarnya yang tadi sampai memperoleh 5 penghargaan dan sebagainya, itu merupakan inovasi-inovasi unggulan, tapi secara keseluruhan yang menjadi program-program selain 3 program unggulan tadi, pemerintah pimpinan kami, bupati dan wakil kepala daerah, itu mempunyai program untuk satu pejabat eselon memiliki inovasi tersendiri. Dan berat juga nanti itu. Saya sendiri belum punya inovasi untuk kayak seperti itu. Tapi itu menjadi tantangan. Tapi secara kebijakan memberikan motivasi untuk kita berpikir apa yang bisa kita lakukan.
Apa yang bisa kita lakukan mencari strategi-strategi untuk pencapaian suatu tugas dan tugas pokok dan tanggung jawab dari masing-masing orang pemangku jabatan. Itu yang memberikan motivasi. Kalau secara selektif akhirnya ya pastilah ada yang inovasi-inovasi yang sampai muncul ke atas. Yang berikut mohon izin yang berkaitan dengan DPM PTSP tersendiri. DPM PTSP tersendiri, kami sendiri khususnya, saya baru bergabung 2 tahun Pak, dan khusus di DPM PTSP kami diberikan kepercayaan juga untuk pembentukan mall pelayanan publik. Dan kalau kita bicara, kalau pelayanan kan sekarang sudah IT yang paling banyak kita optimalkan. Khusus untuk Bantaeng sendiri, secara teknis saya tidak bisa menjelaskan secara teknis ini kepada Bapak. Tapi Bantaeng sendiri memiliki menugaskan Dinas Infokom untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan IT. Dan pada titik-titik tertentu, apa menjadi titik pelayanan publik, itu yang disupport support IT-nya, ya dalam hal ini jaringan internet dan sebagainya, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat itu, dan dia juga bisa melakukan aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan penyediaan atau fasilitasi pemerintah dalam hal internet, jaringan, dan sebagainya. Secara jujur bahwa untuk sampai di tingkatan-tingkatan ini, Bantaeng ini ada tiga daerah Pak. Kalau kita perhatikan huruf K itu dalam cekukan kaki Pulau Sulawesi, itu Bantaeng di situ Pak. Itu daerah pantai, kemudian setelah itu gunung Pak. Nah, kalau kita bicara di daerah-daerah yang di atas, otomatis memang masih belum semua yang terjangkau. Tapi untuk kawasan-kawasan di sarana fasilitas pemerintah itu sudah ada sampai di kecamatan, sehingga bagaimana pemerintah kecamatan sampai dengan pemerintah kecamatan bisa memfasilitasi pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan penyediaan jaringan dan sebagainya. Secara khusus mengenai inovasi-inovasi, dan itu saya juga belum memiliki data tentang itu Pak. Nanti mohon kalau ada waktu, mungkin nanti kita bisa lebih sharing lagi dengan UPD teknis yang berhubungan dengan itu. Saya tidak ingin masuk sampai situ karena takutnya salah Pak. Keterlibatan kami sendiri dalam tupoksi kami, itu tadi Pak. Prinsipnya saya, mau ada IT, tidak ada IT, masyarakat harus terlayani. Kalau sudah masuk dalam tupoksi saya, segala cara apapun saya harus lakukan. Dan saya menyadari bahwa hal ini tidak mungkin saya lakukan sendiri, mau lakukan pelayanan untuk melayani pelaku-pelaku usaha, untuk mendaftarkan dan sebagainya. Kami tetap memiliki keterbatasan, baik sumber dana maupun anggaran. Maka untuk melakukan itu, saya harus berkolaborasi dengan OPD-OPD yang berhubungan dengan pelaku-pelaku usaha. Salah satunya adalah Dinas Koperasi dan UKM. Bagaimana caranya, mungkin mereka punya anggaran, saya nebengnya di mana? PTSP terlibat di mana? Saya mau laporkan bahwa walaupun kami kecil, target khusus DPM PTSP itu kecil dalam penerbitan izin, kami itu ditargetkan dalam RPJMD itu 2.000 Pak. Mungkin terlalu kecil. Capaian kami 5.000 sampai 6.000 Pak. Dibanding dengan sebelumnya, kalau mungkin teman-teman turun di lapangan dan sebagainya, capaian ini sampai 2.000. Kami bahkan tanda kutip tidak terlalu turun di lapangan, tapi melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semuanya itu. Kami melebihi target-target RPJMD, khusus bagi target capaian yang diberikan tanggung jawab kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP khususnya. Jadi kalau kita bicara kaitannya dengan program unggulan, ya contohnya tadi pada saat saya menyampaikan perlengkapan sekolah, butuh penjahit, yang mungkin dia cuma beraktivitas untuk menjahit, yang salah satu jaminan untuk usahanya lewat pekerjaan penyediaan perlengkapan sekolah. Tapi itu kan saja tidak cukup. Dia akan berusaha dengan hal yang lain. Di situ DPM PTSP masuk untuk memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan untuk persinan, sehingga tidak hanya perlengkapan sekolah yang menjadi orderannya, tapi bisa terbuka di hal lain, dan mungkin juga bisa menjadi jaminan-jaminan atau penyaluran bantuan-bantuan lewat jasa perbankan. Kami masuk sampai di situ. Hal lain termasuk adalah penyiapan
penguatan modal bagi pelaku-pelaku usaha. Kami melebihi target karena kami lakukan itu kerjasama dengan Dinas Koperasi. PMPTSP masuk dalam proses memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal perizinan. Jadi pada saat kalau kita berhitung itu setiap dusun RT, dusun RW itu yang hanya berapa orang saja itu secara selektif untuk yang menerima bantuan otomatis kan terbatas, Pak. Tapi dengan ada fasilitasi begitu, penguatan-penguatan, PMPTSP masuk untuk meregistrasi, memberikan penerbitan NIB dan sebagainya. Itu kan usahanya tidak hanya pemerintah daerah dalam hal penyediaan sumber dana, tapi bisa masuk pada perbankan dan sebagainya. Yang notabene kalau diminta untuk bantuan-bantuan, pasti persyaratannya ada tidak NIB-mu, ada usahamu jelas tidak. Saya kira seperti itu yang bagaimana Dinas PMPTSP yang menjadi tanggung jawab kami, itu kami bisa melakukan hal-hal apa yang bisa kami lakukan dengan keterbatasan-keterbatasan yang kami punya. Saya kira seperti itu, Bapak. Jadi bagaimana kami membangun komunikasi dengan OPD-OPD terkait, karena memang dari awal sudah ditekankan oleh pemerintah harus masuk semua siapa menangani apa untuk mencapai program ini, itu agar ditangani secara komprehensif untuk mewujudkan capaian kinerja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Yohanis, Pak Toto, dan Pak. Kita sudah di ujung ya Pak, Bapak Ibu semua, sudah pukul 3 Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu semua ada beberapa yang tadi dikonfirmasi oleh Pak Yohanis, sangat cukup keren, dan kita beri aplaus dulu buat Pak Yohanis, Bapak Ibu semua. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, mohon izin kita sudah masuk ke sesi terakhir ya Bapak Ibu semua, sudah masuk di sesi terakhir Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan ada beberapa inspirasi keunggulan kompetitif yang ada di Kabupaten Bantaeng dapat bisa menjadi sebuah menjadi sebuah kesempatan buat kita studi tiru gitu ya Pak, mengadop dan mengadopsi. Mungkin Pak Bambang ada yang mau disampaikan, mohon izin. Ya, terima kasih Pak Hari. Terima kasih juga Pak Yohanis. Ini luar biasa apa yang disampaikan. Menurut saya sudah bisa melengkapi ya dari para peserta yang sudah melakukan searching sebelumnya ya. Satu hari ke belakang sudah melihat-lihat bagaimana profil unggulan dan lain sebagainya. Dan ternyata sudah mulai ada sinkronisasi, bahkan agak semi detail ya. Tadi minta kiat-kiat inovasi. Wah, ini ada tugasnya masing-masing gitu ya. Karena kan PTSP juga hanya mengkoordinir saja ya di bidang tertentu ya, dalam hal ini perizinan dan sebagainya. Tetapi itu pun sudah menurut saya sudah memberikan masukan yang luar biasa, terutama tadi ada pengembangan kawasan industri, kemudian sektor-sektor unggulan ya. Jadi pada dasarnya kepemimpinan di sana sudah memperhatikan berbagai aspek, bahkan lintas tadi ya, strategi komunikasi ya. Antar pusat, daerah itu tidak mudah ya untuk bisa ditetapkan menjadi kawasan industri. Termasuk tentunya tidak hanya infrastruktur sarana prasarana, tetapi juga pengolahan limbah domestik dan lain sebagainya. Nah ini luar biasa menurut saya adanya link and match ya, termasuk tadi tidak hanya dari sektor industri ya, kawasan industri ya. Termasuk tadi bagaimana antisipasi alih fungsi lahan ya, termasuk juga alih fungsi keterampilan ya. Nah, tetapi juga tidak hanya itu, ternyata bagaimana pelaku usaha UMKM melalui salah satu contoh tadi di bidang pendidikan itu menurut saya sudah sangat komprehensif. Jadi tidak hanya melihat pengadaannya saja, tapi juga pembuatannya ya. Pelatihannya tadi dengan tenaga kerja. Jadi di sini sudah mencoba pemerintah di sana bagaimana mengantisipasi tadi ya, tadi menangani kemiskinan otomatis meningkatkan tadi pendidikannya baik, kemampuannya baik, mungkin juga dengan kesehatan ya, sehingga dia mampu mendapatkan income. Nah, ada peningkatan. Ini
saya kira cukup komprehensif antar lintas sektor, bahkan ya spatial planning pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan Pemda ataupun daerah di Bantaeng. Saya kira luar biasa. Terima kasih. Aplaus buat narasumber. Terima kasih Pak Hari. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Bambang atas penyertaan dari penguatan kita. Bapak Ibu semua mohon izin. Terima kasih Pak Yohanis. Terima kasih Pak Bambang dan Bapak Ibu semua dari peserta PKN tingkat 2 angkatan 12. Demikian kegiatan visita kita ke Kabupaten Bantaeng. Namun sebelumnya kita foto bersama dulu. Mohon izin Pak Yohanis. Oke, sebentar Pak. Saya akan remove dulu. Baik Bapak Ibu semua. Bentuk huruf L dan saya akan screenshot 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanis, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon izin demikianlah kunjungan kita ke Kabupaten Bantaeng, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak inspirasi di sana dan mudah-mudahan kita dapat berkunjung ke Kabupaten Bantaeng ya, Bapak Ibu semua. Siap. Ya. Ini virtual, mungkin nanti kita akan ke sana gitu Bapak Ibu semua. Mohon izin, terima kasih dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Pak Boma, Pak. Ya, Pak. Pak Hari, jangan sampai lupa itu para peserta barang-barang jangan sampai ada yang tertinggal di Bantaeng. Oh, siap. Di pesawat Pak Bambang. Siap. Saya mohon izin, Pak. Saya mohon izin, Pak. Siap, Pak Yohanis. Makasih, Pak Yohanis. Siap. Makasih. Pak Yohanis. Bapak Salam Ibu dari semua. Pindrang. Siap, siap. Ayo, Pak. Untuk Kariba. Pak Haji, Pak Haji, Pak. Ya, Bapak siap. Ibu Baji, semua, Ji. mohon izin. Datang ke Bontang, Pak Yohanes. Iya, Pak. Iya, iya. Itu Pak Usman suaranya sudah Iya. asli dari sana. Iya, iya. Saya Menyesuaikan. sendiri asli Maluku, Pak. Saya sendiri asli Maluku, Pak. Oh, Maluku ya. Maluku, Pak Hormat Bambang saya atau saya, berikan, Pak? katanya. Siap. Iya. Oke, Pak. Salam, Pak. Sukses selalu, Pak, teman-teman semua. Siap. Baik, terima kasih Pak Yohanis. Oke, baik Bapak Ibu semua. Kita persiapan ke bandara jam 3.15. Mohon siap Bapak Ibu semua. Nggak mampir beli oleh-oleh dulu. Ya, check-in dulu, Kita Pak. mampir Check-in. Kita langsung ke hotel ya Bapak Ibu semua. Kita nginap dulu. Oke, baik Bapak Ibu semua, mohon izin kita sudah selesai untuk kunjungan kita dan mohon izin Bapak Ibu semua nanti bisa menyelesaikan laporan kelas tentunya dan kami tunggu juga untuk laporan individu berserta yang di dalamnya isinya adalah lesson learn Bapak Ibu semua atas kunjungan kita visitasi. Dan mohon diingat visitasi kita ada 3 Bapak Ibu semua, ini udah baru yang pertama. Visitasi yang kedua nanti ada di Kabupaten Kukar dan Kota Samarinda. Yang ketiga ada di Malaysia. Demikian dari saya Bapak Ibu semua. Selamat istirahat Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Hari, saya ikut kegiatan lain lagi ada pembahasan Raperda. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama. Pak Toto, Bu Prati, Pak Judia, Pak Joni, Elmi, coba Pak diarahkan Felix. dulu Pak Joni anggota. Siap. Gimana Pak Wapres? Anggota diarahkan dulu pertemuan sebentar untuk menyapa persiapan penyusunan laporan. Siap, baik. Karena Silakan. malam Bapak. harus dikumpul. Oke, Pak Bambang, saya izin pamit, Pak Bambang, Siap, dan saya izin sama-sama. pamit ya. Oke, siap. Sama-sama Pak Hari. Silakan Izin untuk semuanya. untuk Zoom saya serahkan ke Presiden atau Wakil Presiden di sini. Ya. Silakan. Ibu Rati selamat bekerja. Terima kasih Pak Bambang, Pak Hari. Sama-sama. Ya, Pak Joni.